Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Terus Me People, perkenalkan nama saya Huriyah Nur Hasanah, biasa dipanggil Huri. Saya dari Divisi Perencana. Di video pembelajar kali ini, saya akan sharing mengenai desain interior atau dasar-dasar bagi perencana dalam menghadapi konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi konsumen dalam rumah tinggalnya. Dasar-dasar teori yang saya pakai dalam video pembelajar ini berasal dari dua buku. Yang pertama adalah buku The Architecture yang ditulis oleh Virtuvius. Lalu buku yang kedua adalah Ernst Newford atau Data Arsitek yang ditulis oleh beberapa para arsitek dunia, salah satunya adalah Peter Newford. Oke, dalam merencanakan suatu desain interior atau rumah tinggal, kita harus semaksimal mungkin, sefungsional mungkin sesuai kebutuhan klien atau konsumen, agar klien dan konsumen kita betah dan nyaman tinggal di rumah. Let's go! Oke, dasar-dasar perencanaan arsitektur yang pertama itu menurut Virtuvius dalam buku The Architecture, bangunan yang baik itu harus memiliki venusitas, firmitas, dan utilitas. Apa itu venusitas? Venusitas itu adalah keindahan atau estetika fasad bangunan. Pastinya di rumah unit kami sudah oke. Lalu firmitas. Firmitas adalah kekuatan struktur bangunan. Itu juga sudah oke. Lalu yang ketiga adalah utilitas. Utilitas kegunaan atau fungsi beserta dengan isi-isinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang utilitas atau kegunaan fungsi dalam bangunan rumah tinggal. Hai Terus Me People, sebelum memulai dasar perencanaan maupun desain interior, kita harus mengenal fungsi ruang apa dulu nih yang distandarkan oleh developer. Nah, itu ada di sebelah kiri. Lalu kita juga harus mengenal kebutuhan tambahan dari konsumen tersebut. Biasanya dari yang sering saya temui, konsumen tersebut ingin memiliki tambahan ruang istirahat ataupun ruang berkumpul keluarga. Nah, biasanya antara ruang berkumpul ataupun ruang istirahat ini bisa dijadikan satu. Nah, karena dari perumahan itu sendiri luas bangunan tidak bisa kita berbesar, meskipun adanya kelebihan tanah, sebagai arsitek biasanya kami merekomendasikan adanya mezanin, di mana tambahan semi ruang yang berada di ruang publik. Nah, biasanya kami tempatkan ada di atas ruang publik, di mana badan atau fasad bangunan tidak berubah, akan tetapi dalam satu lantai ruangan terdapat dua lantai. Nah, setelah kita mengenal fungsi ruang, saya akan mengambil salah satu contoh ruangan yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu adalah ruang tamu dan ruang tambahan di mezanin tersebut. Nah, dalam satu ruangan itu, kita harus mengetahui dasar kebutuhan konsumen. Yang pertama adalah furniture, lalu yang kedua adalah ruang gerak manusia. Nah, untuk ruang gerak manusia ini saya akan memaparkan berdasarkan dari buku Data Arsitek atau Ernst Newford yang ditulis oleh Newford. Nah, ada ruang gerak yang pertama adalah sudut pandang manusia ketika mereka kebutuhannya adalah ruang tamu atau ruang keluarga, duduk dan menghadap ke TV. Di situ ada sudut pandang manusia. Lalu dalam ruangan itu juga ada tangga yang menuju ke mezanin berikut dasar standarnya. Lalu ada juga ruang gerak tangan manusia. Ketika kita berdiri, ketika tangan kita ke depan, samping, itu
membutuhkan space berapa. Lalu ada juga ketika kita duduk. Trust people, sekian dulu nih video pembelajar step by step desain interior part 1-nya. Untuk step by step selanjutnya ada di part 2. Keep watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.